percaya bumi datar? Pada suatu pagi yang cerah di pasar Baghdad, terdengar suara pria berteriak lantang. Wahai penduduk Baghdad, dengarkan aku, bumi itu datar. Dan siapapun yang tidak percaya hanyalah orang yang terbodohi oleh omong kosong para ilmuwan. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan pernyataan pria itu. Di tengah keramaian, terlihat Abu Nawas yang sedang membeli kurma dan kemoceng, memperhatikan keributan tersebut. Dengan senyuman kecil di wajahnya, ia mendekat untuk melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Pria yang membuat kegaduhan itu bernama Karim, dengan penuh semangat melanjutkan. Jika bumi itu bulat, mengapa kita tidak terguling-guling? Dan jika bumi itu bulat, mengapa air di laut tidak tumpah? Aku sangat yakin jika bumi itu datar. Orang-orang mulai bergumam, ada yang setuju, ada yang tertawa geli, tetapi tak seorang pun berani melawan argumen Karim. Kemudian Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya, tak bisa menahan diri untuk tidak ikut bicara. Wahai Karim, Kata Abu Nawas dengan suara tenang. aku mendengar pernyataanmu. Jika kau yakin bahwa bumi itu datar, tentu kau punya bukti yang kuat. Namun izinkan aku bertanya beberapa hal sederhana. Karim si penganut bumi datar merasa dirinya akan menang dalam perdebatan ini, menjawab. Silahkan Abu Nawas, tanyakan apa saja. Aku siap menjawab. Abu Nawas pun mulai mengajukan pertanyaannya. Pertama, jika bumi itu datar, di manakah ujungnya? Sebutkan lokasinya, agar kita semua bisa pergi ke sana. Karim menjawab dengan penuh percaya diri. Ujung bumi adalah tempat di mana jurang besar berada. Di sana air dari lautan mengalir jatuh ke bawah. Tapi tempat itu terlalu jauh dan sulit dijangkau oleh manusia biasa. Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban itu dan kembali berkata. Baiklah, itu masuk akal. Sekarang pertanyaan kedua. Jika memang ada jurang besar di ujung dunia, mengapa tidak ada satupun pelaut yang pernah melaporkan hal itu? Karim terdiam sejenak, tetapi kemudian menjawab. Itu dikarenakan para pelaut takut untuk mendekati ujung dunia. Mereka tahu bahwa akan ada bahaya besar menanti mereka di sana. Abu Nawas mengangguk dengan ekspresi pura-pura serius. Ah, begitu. Lalu pertanyaan terakhir. Jika bumi itu memang datar, bagaimana kau menjelaskan orang-orang yang pergi ke arah barat terus-menerus, tetapi akhirnya kembali ke tempat asal mereka tanpa jatuh dari ujung? Karim mulai gelisah, tetapi ia tetap bersikeras. Mereka hanya berjalan berputar-putar. Abu Nawas, itu adalah ilusi yang diciptakan oleh mereka yang ingin menyesatkan kita. Orang-orang di pasar mulai tertawa kecil mendengar jawaban Karim yang semakin tidak masuk akal. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Dengan kecerdikannya, ia memutuskan untuk memberikan pelajaran dengan cara yang lebih jenaka. Karim, aku punya 3 cara untuk membuktikan apakah bumi itu datar atau bulat. Kata Abu Nawas. Jika kau setuju, mari kita coba satu persatu. Karim yang merasa yakin tidak akan kalah pun menjawab. Baik, apapun caramu, aku siap beradu argumen denganmu. Abu Nawas kembali melanjutkan. Cara pertama, aku akan berjalan lurus ke arah barat tanpa berhenti. Dan jika aku kembali ke tempat ini tanpa jatuh dari ujung dunia, maka aku akan membuktikan kepadamu jika bumi itu bulat ataukah datar. Namun, untuk perjalanan ini, aku butuh dana besar. Aku minta kau membiayai semua kebutuhanku selama perjalanan. Karim pun terkejut. Tunggu, itu akan sangat mahal dan butuh waktu bertahun-tahun. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Abu Nawas mengangguk seolah-olah mengerti. Baiklah, kalau begitu kita coba cara kedua. Aku akan naik ke atas menara tertinggi di Baghdad, membawa teleskop, dan aku akan meneropong sejauh mungkin mataku bisa memandang. Jika bumi itu datar, aku seharusnya bisa melihat ujungnya. Tapi untuk ini, aku butuh teleskop terbaik yang hanya bisa dibeli dengan emas. Tentu saja, aku butuh kau membelikan teleskop itu. Karim terlihat semakin gugup. Emas? Aku tidak punya emas sebanyak itu. Abu Nawas, caramu terlalu mahal. Abu Nawas tersenyum lebar. Ah, kalau begitu kita coba cara ketiga. Kau akan berdiri di tengah pasar ini, dan aku akan membawa seekor keledai.
Jika keledai itu tertawa mendengar argumenmu, maka bumi memang datar. Tapi jika keledai itu tetap diam, berarti bumi itu bulat. Orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak mendengar cara ketiga Abu Nawas. Karim, si penganut bumi datar yang merasa dipermalukan, mencoba berkilah. Itu tidak adil. Keledai tidak bisa memahami argumen manusia. Abu Nawas menahan tawanya. Jadi sekarang kau tahu betapa sulitnya membuat seseorang percaya pada sesuatu tanpa bukti? Bahkan seekor keledai pun tidak akan percaya terhadap sesuatu tanpa argumen yang masuk akal. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia melangkah mendekati keledai yang baru saja dibawa seorang pedagang dan berkata kepada orang banyak, Mari kita uji argumen Karim ini kepada makhluk yang polos dan jujur seperti seekor keledai ini. Jika ia tertawa, kita anggap Karim benar. Kemudian Abu Nawas mendekat ke telinga keledai dan berbisik sesuatu. Keledai itu mendadak mengeluarkan suara keras, seolah-olah tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di pasar terkejut sekaligus takjub. Mereka bersorak, dan sebagian bahkan terpingkal-pingkal melihat reaksi hewan itu. Karim pun yang wajahnya sudah memerah karena malu, berusaha menyela. Itu pasti karena kau membisikkan sesuatu kepadanya. Abu Nawas, perkataan apa yang kau bisikan? Abu Nawas menoleh dengan senyuman nakal. Aku hanya berbisik bahwa ada orang yang percaya bahwa keledai pun akan memahami bahwa bumi itu datar. Keledai ini ternyata lebih cerdas dari yang kita kira. Orang-orang di pasar tertawa lebih keras lagi. Karim akhirnya menyerah dan pergi dengan wajah tertunduk. Abu Nawas juga mulai pergi sambil membawa sekeranjang kurma dan kemoceng yang sudah ia beli. Lalu berkata kepada kerumunan, Ingatlah, logika dan bukti adalah penuntun kita dalam memahami dunia. Dan jika kalian ingin menghibur diri, cukup datang ke pasar ini, karena di sini selalu ada cerita yang membuat kita tertawa. Percakapan dengan jin? Suatu hari, Abu Nawas sedang bersantai di kebun rumahnya, menyeruput secangkir teh hangat sambil mengunyah kurma murah dari pasar. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaduh dari bawah sumur tua di dekat rumahnya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang bersin. Loh, kok sumur bisa bersin? Jangan-jangan ada jin pilek di dalam sana. Gumam Abu Nawas. Karena rasa penasaran mengalahkan rasa malasnya, Abu Nawas memutuskan untuk mengintip. Ia melemparkan sebuah batu kecil ke dalam sumur sambil berteriak. Halo, apakah ada orang di bawah sana? Ataukah mungkin kamu cuma jin wibu saja? Tiba-tiba muncul asap tebal dari dalam sumur. Dan pof, muncullah sesosok jin besar yang terlihat lusuh. Jin itu mengenakan celana pendek sobek, kaos oblong pudar, dan sedang memegang secangkir kopi. Aku adalah jin tua yang sudah ratusan tahun terperangkap di sini. Abu Nawas, tolong bebaskan aku, dan aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Ujar sang jin dengan suara serak seperti habis karaoke dengan biduan soneta semalaman suntuk. Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya sambil berkata, Tunggu dulu, jin macam apa yang berdandan seperti pegawai magang di warung kopi ini? Jangan menghina penampilan ini, wahai manusia. Aku sedang work from home. Dunia jin juga sedang ada pandemi saat ini. balas sang jin. Meskipun tak yakin, Abu Nawas akhirnya setuju untuk membebaskan jin itu. Namun, karena ia tahu betapa liciknya jin, Abu Nawas memutuskan untuk bermain cerdik. Abu Nawas pun berkata, Baiklah, permintaan pertama, berikan aku uang yang tak habis-habis, sehingga aku tak perlu bekerja lagi. Sang jin pun tertawa lalu berkata, Mudah sekali. Sekarang coba lihatlah isi kantong celanamu. Abu Nawas memeriksa isi saku celananya dan melihat banyak uang emas di dalamnya. Namun, ia segera sadar bahwa setiap kali ia mengambil uang, jumlahnya bertambah tetapi semuanya pecahan terkecil uang receh. Setelah menganggap memiliki banyak uang, ia pun mencoba membeli beberapa potong roti buaya di pasar, tetapi ia harus membawa 100 kantong kecil untuk membayar.
Ini membuat sang pedagang roti yang entah heran entah terkejut, lalu menyindir. Abu Nawas, ini kamu mau bayar roti atau kamu mau buka kantor penukaran uang? Abu Nawas mulai merasa terganggu dengan permintaan pertamanya. Ia pun memutuskan kembali menemui sang jin yang ia bebaskan. Baiklah jin, permintaan pertamaku ini terasa aneh. Ada banyak orang yang mentertawakanku. Aku ingin permintaan keduaku. Untuk permintaan kedua, Abu Nawas meminta sebuah rumah mewah yang penuh dengan pelayan. Jin pun menjentikan jarinya. Dan puf, muncullah istana besar di hadapan Abu Nawas. Namun ada satu masalah besar dengan hasil permintaan keduanya. Tidak ada satu manusia pun di dalam istananya. Semua pelayannya adalah jin. Salah satu pelayan jin datang membawa nampan menghampirinya, tetapi malah menumpahkan teh ke baju Abu Nawas. Sedangkan pelayan-pelayan yang lainnya terlalu sibuk bermain kartu sihir hingga lupa menyapu lantai. Ini bukan istana mewah, ini rumah angker yang horor. Aku merasa seperti tinggal di episode sinetron TV yang gagal. Protes Abu Nawas dengan kondisi istana palsu barunya itu. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir dengan permintaan ketiganya. Ia pun kembali menemui sang jin yang pernah ia bebaskan dan langsung berkata, Baiklah jin, untuk permintaan terakhirku, aku ingin menjadi manusia paling lucu di Baghdad. Sang jin menghembuskan nafas panjang setelah mendengar permintaan itu. Lalu ia berkata, Permintaan ini sulit. Kau harus membuat seluruh penduduk kota Baghdad tertawa tanpa henti. Aku yakin itu adalah beban berat. Abu Nawas menjawab, Jangan khawatir, jika kali ini aku akan kecewa dan gagal, aku hanya tinggal menyalahkanmu. Jin pun mengabulkan permintaan itu, dan Abu Nawas pun langsung bergegas pergi menuju alun-alun kota Baghdad untuk menceritakan semua kisah tentang dirinya dan jin yang ia temui di sumur tua beserta dengan kegagalan dan kekecewaan yang ia dapatkan. Setelah Abu Nawas menyelesaikan cerita yang ia sampaikan, seluruh warga Baghdad tertawa terpingkal-pingkal. Khalifah Harun al-Rashid juga mendengar berita itu. Bahkan ia berkata, Abu Nawas, kalau begini, jin itu seharusnya bekerja untukmu sebagai editor video channel ini saja. Sang jin mulai menyadari bahwa Abu Nawas telah memanfaatkan permintaan terakhirnya untuk melucu dan menyindir dirinya. Ia pun yang berbalik yang menjumpai Abu Nawas dan langsung menyampaikan, Kau curang Abu Nawas. Permintaan terakhirmu itu cuma buat lelucon untuk mempermalukanku ke seluruh warga kota Baghdad. Abu Nawas hanya tersenyum lebar, lalu berkata, Hei, aku hanya mempraktikkan apa yang kau berikan dari permintaan ketigaku, membuat orang tertawa. Lagi pula, aku lebih terkenal darimu sekarang. Jin itu akhirnya menyerah. Sebelum pergi ia berkata, Abu Nawas, aku akui kali ini kau menang. Tapi lain kali aku akan kembali dengan kontrak perjanjian bermaterai 6.000. Abu Nawas dipecat. di negeri Baghdad yang megah, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid yang terkenal bijaksana, yang meski terkadang emosinya naik seperti harga cabai di pasar. hiduplah seorang penasihat yang luar biasa cerdik bernama Abu Nawas. Ia adalah orang yang selalu bisa membuat Khalifah tertawa, sekaligus berpikir keras. Seperti sedang memecahkan soal ujian matematika. Namun ada satu masalah dengan Abu Nawas. Dia terlalu pintar untuk kebaikan Khalifah. Setiap kali Khalifah mencoba menguji kecerdasan Abu Nawas, yang entah bagaimana, Khalifah selalu kalah. Dan seperti biasa, orang pintar memang sering membuat bosnya merasa kalah. Alhasil, Khalifah sering merasa malu di depan para pejabat istana. Aku ini Khalifah, tapi kenapa Abu Nawas selalu menang? Kalau terus begini, nanti aku dikira hanya jadi figuran dalam kisahku sendiri. Pikir Khalifah sambil memijat pelipisnya. Akhirnya, dalam amarah yang setengah matang, Khalifah memutuskan untuk memecat Abu Nawas dari istana. Ia memanggil penasihat setianya itu ke ruang audiensi. Abu Nawas, mulai hari ini, engkau tidak lagi bekerja di istanaku. Kata Khalifah dengan nada dingin.
Abu Nawas hanya mengangguk santai, seolah-olah menganggap ucapan Khalifah tersebut adalah undangan makan siang gratis. Baiklah Paduka, tapi izinkan hamba memberi satu nasihat terakhir sebelum pergi. Khalifah mengangkat alis. Katakan nasihat apakah itu? Abu Nawas tersenyum tipis. Jika Yang Mulia merasa keputusan ini sudah benar, maka waktu akan membuktikannya. Tetapi jikalau ternyata akan salah, hamba akan menunggu panggilan kembali dengan hati yang lapang. Khalifah mendengus. Pergilah kau Abu Nawas. Jangan membuatku berubah pikiran. Setelah Abu Nawas pergi, kehidupan di istana berubah drastis. Pada awalnya, Khalifah merasa sangat lega. Ia merasa terbebas dari seseorang yang selalu membuatnya merasa seperti murid malas di depan guru teladan. Namun tanpa kehadiran Abu Nawas, masalah-masalah kecil mulai bermunculan seperti hujan rintik yang tiba-tiba berubah menjadi badai. 3 masalah besar muncul secara berurutan, saling berkaitan, dan membuat istana semakin kacau. Masalah pertama, yaitu kasus sapi curian. Seorang petani mengadu ke istana bahwa sapinya dicuri oleh tetangganya. Khalifah memanggil penasihat baru, tapi penasihat baru itu malah sibuk menghitung jumlah sapi di Baghdad. Penasihat baru itu beranggapan, mungkin ini disebabkan oleh salah penghitungan statistik jumlah sapi. kasus ini pun tak kunjung selesai, dan ketegangan antar warga desa mulai semakin meningkat. Masalah kedua, yaitu kuda istana yang kabur. Di tengah upaya menyelesaikan kasus sapi, seekor kuda terbaik milik Khalifah hilang dari kandang. Para penjaga istana kebingungan, sementara penasihat lain menyarankan agar Khalifah membeli GPS untuk kuda. GPS itu apa? Tanya Khalifah. Sang penasihat istana baru pun menjawab. Paduka, GPS itu adalah gelang pelacak sapi. Sang Khalifah hanya menggeleng-gelengkan kepala dan menepuk jidat. Saran ini jelas tidak membantu dan hanya menambah kejengkelan baru Khalifah. Masalah ketiga, yaitu masalah masakan istana. Belum selesai urusan sapi dan kuda, Khalifah mendapati kokinya memasak daging tanpa garam. Ketika Khalifah bertanya mengapa, koki itu menjawab, Paduka, hamba hanya mencoba untuk diet rendah natrium. Selain itu, hamba memiliki kesulitan untuk membedakan antara gula dan garam. Khalifah Harun al-Rashid hampir pingsan karena kesal. Sementara para pejabat istana mulai mengeluh tentang kualitas makanan. Ini pasti kamu yang jadi biang keladinya. Kamu tuh, enak aja. Kamu tuh yang nggak becus. Dia nih. Kamu, 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 kamu. kamu. Ketiga masalah ini terus bergulir, saling tumpang tindih, dan menciptakan kekacauan yang lebih besar. Para penasihat baru tidak mampu memberikan solusi yang memadai, sehingga Khalifah mulai merasakan kerinduan mendalam pada kecerdikan Abu Nawas yang dahulu. Saat itu, Khalifah mulai tersadar, tanpa Abu Nawas, istana ini seperti kapal tanpa nahkoda. Semua orang hanya berenang di lingkaran masalah. Setelah berminggu-minggu hidup dalam kekacauan, Khalifah akhirnya menyerah. Ia memerintahkan seorang pengawal untuk mencari Abu Nawas dan membawanya kembali ke istana. Ketika Abu Nawas tiba menghadap, ia tampak segar bugar, seperti orang yang baru saja pulang dari liburan panjang. Apakah Paduka Yang Mulia memanggil hamba untuk kembali? Tanya Abu Nawas dengan senyuman penuh arti. Khalifah menghela napas panjang. Abu Nawas, aku mengaku salah. Kehidupan di istana menjadi kacau tanpamu. Kali ini aku memohon agar engkau kembali menjadi penasihatku. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, Paduka, sebelum hamba kembali, izinkan hamba mengajukan satu permintaan. Katakan saja apa yang jadi permintaanmu itu. Jangan pernah memecat hamba lagi hanya karena sedang emosi sesaat. Karena dengan memecat hamba, akan seperti halnya membuang kompas saat tersesat di tengah gurun pasir yang tandus. Khalifah tertawa. Baiklah, baiklah. Aku berjanji. Sekarang, bantu aku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memusingkan kepala ini. Abu Nawas langsung bergegas bekerja dengan cara khas uniknya sendiri. Dalam waktu sehari, ia menyelesaikan semua masalah. Untuk kasus sapi curian yang pertama,
Abu Nawas meminta kedua petani yang bersengketa membawa seekor anak sapi ke istana. Ia melepaskan anak sapi itu di tengah ruangan. Sapi kecil itu langsung berlari ke salah satu petani. Itulah pemiliknya. Kata Abu Nawas. Semua orang pun kagum. Untuk masalah kuda kabur yang kedua, Abu Nawas hanya berdiri di gerbang istana dan berteriak. Kembalilah wahai kuda istana yang setia. Aku sudah di sini sekarang. Ajaibnya, kuda itu muncul dari kejauhan, berlari pulang. Khalifah hanya melongo keheranan, dan kemudian bertanya. Abu Nawas, bagaimana kau tahu cara itu akan berhasil? Yang mulia, hamba hanya mencoba. Terkadang keajaiban datang pada mereka yang percaya. Untuk masalah masakan yang ketiga, Abu Nawas menghampiri sang koki di dapur dan berkata, Masaklah seperti biasa kau biasa memasak, tetapi tambahkan sedikit humor ke dalamnya. Ketika Khalifah mencicipi masakan itu, ia tersenyum, karena koki tersebut ternyata menuliskan puisi lucu di piringnya. Menurut Khalifah, masakan itu adalah hidangan yang paling lezat yang pernah ada sejak ia dilahirkan. Setelah semua masalah selesai, Khalifah merasa lega. Ia berkata kepada Abu Nawas, Aku tak tahu harus berkata apa lagi. Kau benar-benar permata yang takkan pernah tergantikan. Abu Nawas tertawa kecil. Paduka, sebenarnya hamba juga tak tahu harus berkata apa. Tapi setidaknya, hamba tahu satu hal. Khalifah kembali bertanya. Katakan saja apa itu. Abu Nawas pun menjawab dengan nada bercanda. Jika Paduka yang mulia ingin memecat hamba lagi, tolong beri hamba waktu setidaknya 2 minggu untuk cuti terlebih dahulu. Karena setelah itu, hamba pasti akan kembali ke sini juga. Oh, ternyata semua kemelut yang ada ini sudah kamu rencanakan sebelumnya. Tentu bukan hamba yang merencanakannya. Semua masalah, atau bahkan sehelai daun pun tidak akan jatuh ke tanah jika bukan yang Maha Kuasa belum mengizinkannya. Abu Nawas liburan. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid memutuskan untuk mengajak rombongan istana liburan ke sebuah oasis indah di luar Baghdad. Di antara mereka, tentu saja ada Abu Nawas, orang yang tak pernah absen dari acara-acara istana, baik untuk hiburan maupun untuk mengatasi tantangan aneh dari Khalifah. Ketika malam tiba, rombongan berkumpul di tenda utama untuk menikmati hidangan dan hiburan. Tiba-tiba, Khalifah Harun al-Rashid mengumumkan, Liburan ini tidak akan lengkap tanpa sedikit tantangan. Abu Nawas, aku ingin kau memenuhi 3 permintaan anehku selama liburan ini. Pertama, bawakanlah aku seekor burung yang bisa berbicara seperti manusia. Kedua, temukan pohon yang bisa berjalan. Dan ketiga, bawakan aku angin yang bisa dimasukkan ke dalam botol. Abu Nawas tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa bingungnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tantangan ini adalah ujian lain dari Khalifah untuk menguji kecerdasannya. Keesokan paginya, Abu Nawas mulai menjalankan misinya. Di sekitar oasis, ia menemukan seekor burung beo milik seorang pedagang yang terkenal cerewet. Setelah sedikit negosiasi, Abu Nawas membawa burung itu ke tenda Khalifah. Ketika burung itu menyerukan kata-kata lucu yang diucapkan berulang-ulang, seperti mengucapkan salam, panggilan, atau menyebutkan nama-nama ikan aneh yang sangat asing di telinga. Tentu saja burung beo itu membuat Khalifah Harun al-Rashid tertawa, tetapi ia nampak tidak terlalu puas dengan keahlian burung itu dan kemudian berkata, Ini hanya burung beo biasa. Aku ingin burung yang berbicara seperti manusia, bukan sekedar menirukan ucapan manusia. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Yang mulia, bukankah manusia juga sering mengulang-ulang apa yang mereka dengar dari guru atau orang tua mereka? Jadi, burung ini sebenarnya sangat mirip dengan manusia. Seluruh rombongan tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas yang cerdas. Khalifah akhirnya berkata, Baiklah, aku terima jawabanmu untuk permintaan pertama. Mari kita lihat bagaimana kau menangani tantangan yang kedua. Di sekitar oasis, Abu Nawas menemukan sebuah pohon kurma kecil yang baru ditanam di dalam pot besar. Ia meminta beberapa pelayan membantu mengangkat pohon itu dan membawanya ke tempat Khalifah.
Saat Khalifah melihat pohon itu, ia bertanya, Abu Nawas, bagaimana pohon ini bisa berjalan? Pohon ini jelas-jelas tidak bergerak dari tempatnya. Dengan santai, Abu Nawas mengangkat pot berisi pohon kecil itu dan berjalan mengelilingi tenda. Lihatlah, Yang Mulia, pohon ini berjalan jika saya yang membawanya. Bukankah ini sesuai dengan permintaan Anda? Para rombongan kembali tertawa termasuk Khalifah Harun al-Rashid yang bertepuk tangan sambil berkata, Abu Nawas, kau memang tak ada duanya, tapi aku ragu kau bisa memenuhi permintaan yang terakhir. Untuk permintaan terakhir, Abu Nawas mengambil botol kaca kosong dari dapur tenda. Ia berjalan ke tengah oasis yang sepau-sepau anginnya yang terasa segar. Ketika angin bertiup, ia segera menutup botol itu dengan sumbatan penutup dan membawanya untuk diserahkan kepada sang Khalifah. Ketika Khalifah menerima botol itu, ia tampak bingung. Abu Nawas, apa-apaan ini? Kau hanya memberiku botol yang kosong. Abu Nawas menjawab dengan nada serius. Paduka Yang Mulia, saya telah menangkap angin di dalam botol itu. Jika Anda tidak percaya, bukalah sumbatan penutupnya, dan Anda akan merasakan angin yang keluar hingga kita semua yang berada di sini bisa merasakan hembusannya. Khalifah Harun al-Rashid membuka sumbatan penutup botol itu, dan tentu saja, angin bertiup dari luar, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Sang Khalifah pun mengakui kecerdikan Abu Nawas sekali lagi, dan kemudian memberinya hadiah istimewa. Namun pada hari itu juga, Khalifah Harun al-Rashid yang masih terhibur, memberikan tambahan permintaan sebagai tantangan keempat. Sang Khalifah pun berkata, Abu Nawas, kali ini aku ingin kau membuat semua orang di sini, termasuk para penjaga yang biasanya serius, mendadak menjadi tertawa terbahak-bahak. Jika kau berhasil, aku akan menggandakan hadiahmu. Abu Nawas memikirkan permintaan itu sejenak. Lalu, ia meminta sebuah ember air, sepotong roti, dan seekor kucing kecil dari pelayan. Tak lama setelah itu, para pelayan menyediakan semua permintaan tersebut. Semua orang menatapnya dengan rasa bingung dan penasaran. Ia berkata, Para hadirin sekalian yang hadir di sini, kali ini saya akan menunjukkan 3 pelajaran penting dalam hidup: kesabaran, kreativitas, dan keberanian. Kemudian ia mencelupkan roti ke dalam ember air hingga basah kuyup dan memberikannya kepada kucing. Kucing itu yang tidak suka roti basah, menolak memakannya dan pergi menjauh. Abu Nawas menunjuk kucing itu dan berkata, Itu pelajaran pertama. Jika Anda tidak suka terhadap sesuatu, pergilah menjauh dengan sopan. Dan kemudian Abu Nawas menuangkan air dari ember ke atas lantai pasir di tenda, hingga menciptakan genangan kecil. Ia pun berdiri di tengah genangan itu dan berkata, Pelajaran kedua, untuk terkadang, Anda harus berdiri di atas masalah Anda dengan langsung menghadapinya, dan bukan lari jauh menghindarinya. Tawa semakin pecah, tetapi dari para penjaga yang biasanya serius terlihat sedikit menahan tawanya agar Abu Nawas kalah dalam tantangan keempat ini. Untuk pelajaran terakhir, Abu Nawas melangkah mundur berpura-pura terpeleset, dan menjatuhkan diri dengan gaya yang sangat konyol ke dalam genangan air. Semua orang tanpa terkecuali yang berada di dalam tenda, termasuk para penjaga dan Khalifah Harun al-Rashid, tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berhenti. Ketika suasana mulai tenang, Harun al-Rashid berkata sambil tersenyum, Abu Nawas, kau bukan hanya seorang yang cerdas, tapi juga seorang pelawak ulung. Aku belum pernah melihat tenda liburanku seceria ini sebelumnya. Abu Nawas yang basah kuyup hanya tersenyum dan berkata, Yang Mulia, terkadang untuk membuat orang lain bahagia, kita harus rela sedikit kehilangan harga diri. Untung saja pasir ini tidak berlumpur atau dipenuhi kotoran unta. Mencari neraka di siang hari. ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari,
Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair. Ia pun diajarkan berbagai ilmu mengenai syair oleh sang guru. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas. Banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu, Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun al-Rashid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelah itu, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni kota Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu? Hai guys, lihatlah, Abu Nawas mulai gila hari ini. Kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama. Hanya saja kali ini ia lebih pagi dari sebelumnya sambil tetap membawa lampu minyak berkeliling-keliling kota. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah aneh Abu Nawas dan lantas bertanya kepadanya tentang apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya. Hai bro, lagi ngapain siang-siang gini? Abu Nawas pun lalu menjawab, Aku sedang mencari neraka. Jangan menggangguku, urus saja urusanmu. Dari situlah, para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas sudah mulai gila. Bahkan di hari ketiga ia masih melakukan hal yang sama, yaitu membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas, lantas menangkapnya. Di kota Baghdad kala itu ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila untuk bebas berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas yang ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Karena merasa malu yang luar biasa atas perilaku Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rashid pun merasa jengkel dan bertanya kepadanya. Hei Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang bolong? Paduka yang mulia, hamba mencari neraka. Abu Nawas menjawab dengan nada lancar. Tidak nampak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dirinya gila. Kamu gila Abu Nawas. Kamu gila. Kamu memang sudah gila. Tidak Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka yang kamu maksud? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkapnya, dan kemudian menggiring mereka semua menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas pun didampingi Khalifah Harun al-Rashid mendatangi mereka. Wahai kalian orang-orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Iya benar itu. Iya benar. Jawab orang-orang itu dari kerumunan yang banyak. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul banget Iya itu. betul, iya betul. Emang dasar kamu yang sesat. Ya pasti betul itu. Baiklah, jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar kamu munafik. Ya pasti betul itu. Mendengar pernyataan-pernyataan itu, Abu Nawas kembali bertanya bernadakan sindiran. Baiklah, jika saya kalian anggap munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana letak neraka yang kalian maksud? Dan punya siapakah neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas kembali mengangkat tinggi-tinggi lampu minyak di tangannya. Ini dilakukannya seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di hadapan Khalifah Harun al-Rashid mulai kehabisan kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik yang diekspresikan Abu Nawas tersebut. Satu persatu dari mereka pun mulai meninggalkan tempat itu. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Mengapa kamu bertanya begitu? Mohon maaf Paduka, tolong sampaikan pada mereka. Jika memang neraka berada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain pasti masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan langit? Atau jangan-jangan merekalah yang sebenarnya gila
Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rashid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata sang Khalifah. Sambil menahan diri ia lalu berkata, Hei Abu Nawas, kalau begitu besok siang lanjutkan pencarianmu. Jika kau sudah menemukannya, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Menjual matahari. di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari bersinar dengan hangat seperti biasanya. Warga kota sibuk memulai aktivitas harian mereka. Terdengar suara riuh di tengah pusat perdagangan kota. Para pedagang memanggil para pembeli, sementara anak-anak berlarian di ganggang kecil. Namun, di tengah keramaian itu, sosok Abu Nawas muncul dengan sesuatu yang tak biasa. Ia membawa sebuah papan besar yang tergantung di lehernya. Tulisan besar di papan itu berbunyi, "Matahari untuk dijual dan tidak lagi gratis hari ini." Pada awalnya, warga hanya melirik sesaat, mengira ini adalah salah satu lelucon Abu Nawas yang terkenal jenaka. Namun, ketika Abu Nawas mulai berjalan di sepanjang pasar, ia mulai meneriakkan, "Dijual, dijual! Siapa yang mau membeli matahari? Jangan sampai kehabisan." Orang-orang pun berbondong-bondong mulai berkumpul. Salah seorang pedagang buah yang penasaran mulai menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Oh Abu Nawas, apa-apaan ini? Bagaimana mungkin kau menjual matahari? Bukankah itu milik Allah?" Dengan wajah serius namun mata yang penuh teka-teki, Abu Nawas menjawab, Memang matahari itu milik Allah. Tapi selama berada di Baghdad, aku yang diberi hak mengelolanya. Jika kalian ingin terus menikmati sinarnya, kalian harus membayar hak penggunaannya dari aku." Orang-orang yang berada di sana mulai mentertawakan mendengar ucapan itu dan menganggap Abu Nawas sedang bercanda seperti biasanya. Tetapi Abu Nawas tetap mempertahankan ekspresi seriusnya. Lalu ia berkata lagi, "Kalian boleh tertawa sekarang, tapi pikirkan baik-baik. Setiap hari kalian menggunakan sinar matahari untuk bekerja, berdagang, bahkan menjemur pakaian. Tidakkah kalian merasa berutang kepada pengelolanya?" Kerumunan semakin ramai. Sebagian orang mulai bingung, dan sebagian lainnya terlihat berpikir serius. Bagaimana jika Abu Nawas benar-benar mengajukan gagasannya kepada Khalifah Harun al-Rashid? Semua orang tahu bahwa sang Khalifah menghormati kecerdasan Abu Nawas, dan ide pajak matahari bisa saja menjadi kenyataan. Di tengah kehebohan ini, ada seorang tukang kayu yang penasaran yang memberanikan diri untuk bertanya, Hei Abu Nawas, berapa tarif yang akan kau bandrol untuk menjual matahari itu? Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Murah kok, hanya 11 keping emas untuk seluruh kota. Jika kalian tidak membeli sekarang, aku akan melaporkan kalian kepada Khalifah, dan kalian akan dikenai pajak matahari setiap harinya." Mendengar ancaman itu, beberapa pedagang kaya yang merasa khawatir langsung mengumpulkan uang. Mereka berpikir, lebih baik membayar sekarang daripada harus membayar pajak setiap hari. Dalam waktu singkat, Abu Nawas berhasil mengumpulkan 11 keping emas dari kerumunan tersebut. Pedagang-pedagang bahkan rela menyumbang lebih banyak karena takut matahari mereka akan dihentikan. Setelah mendapatkan uang dari rakyat, Abu Nawas langsung menuju istana untuk bertemu dengan Khalifah Harun al-Rashid. Sesampainya di sana, ia menyerahkan sebagian uang kepada Baitul Mal sebagai sumbangan. Sang Khalifah yang sedang bersantai merasa heran dan bertanya, Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Bukankah kau bukan seorang pedagang? Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Paduka, hamba memperolehnya dari hasil menjual matahari." Sang Khalifah mengerutkan kening, bingung dengan jawaban itu. Lantas kembali bertanya, Abu Nawas, apa maksudmu dengan menjual matahari? Abu Nawas lalu menjelaskan panjang lebar bagaimana ia meyakinkan warga Baghdad bahwa mereka harus membeli hak penggunaan sinar matahari darinya. Setelah mendengar cerita itu, Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa.
Hanya kau yang bisa menjual sesuatu yang tak dapat dimiliki. Lalu, apa yang kau lakukan dengan uangnya? Kemudian Abu Nawas menjawab dengan tenang. Sebagian darinya hamba serahkan untuk Baitul Mal, sebagian lagi untuk rakyat miskin, dan sisanya untuk membeli makanan enak. Hamba hanya mengambil bagian kecil saja. Khalifah pun tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Abu Nawas, kau memang cerdas. Tapi awas saja, jangan sampai ada rakyat yang komplain dan unjuk rasa kepadaku. Namun cerita ini tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk mengumumkan bahwa matahari telah resmi terjual. Namun, beberapa warga mulai memprotes. Setelah ia menyampaikan pengumuman itu, ada seorang petani yang memprotesnya dan berkata, Abu Nawas, kau curang. Kami sudah membayar. Tapi hari ini matahari tertutup awan. Apakah kami bisa meminta pengembalian uang yang kami bayarkan sebelumnya? Abu Nawas pun menjawabnya dengan tenang. Sinar matahari adalah pemberian Allah. Aku hanya menjual hak penggunaannya saja. Jika kau merasa kurang puas, silakan ajukan keluhanmu kepada Yang Maha Kuasa saja. Setelah mendengar itu, warga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka sadar bahwa berdebat dengan Abu Nawas hanya akan membuat mereka semakin bingung. Setelah menyampaikan pengumuman membingungkan tersebut, Abu Nawas kembali ke istana untuk memberikan laporan kepada Khalifah. Ia pun berkata, Paduka, ternyata lebih mudah menjual sesuatu yang tidak terlihat. Tapi yang lebih penting, rakyat kini belajar untuk lebih menghargai apa yang mereka miliki setiap hari, seperti sinar matahari. Khalifah kembali tertawa terbahak-bahak, dan kemudian berkata, Abu Nawas, kau memang gila, tapi aku menyukainya. Jika ada ide gila lain, pastikan kau datang kepadaku dulu sebelum menawarkannya kepada rakyat. Begitulah kisah Abu Nawas yang berhasil menjual matahari yang membuat semua orang terhibur ataupun bingung, dan sekaligus memberikan pelajaran kepada rakyat Baghdad bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dihargai dengan uang. Terlepas dari baik dan buruknya, kalian semualah yang berhak menilainya. Jikapun ada kesamaan alur cerita, dapat dipastikan itu hanya kebetulan saja. Karena yang sesungguhnya adalah, cerita ini sebenarnya fiktif. Menjual raja sebagai budak. Di suatu pagi yang penuh dengan gemuruh pasar Baghdad, Abu Nawas, sang pujangga cerdik dan orang kepercayaan istana, sedang duduk santai di sebuah sudut aula istana. Hari itu terlihat biasa saja, hingga seorang pengawal kerajaan datang menghampirinya. Dengan penuh hormat, pengawal itu berkata, Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rashid ingin bertemu denganmu di ruang singgasananya. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan panggilan mendadak dari sang khalifah, ia pun segera beranjak. Setibanya di ruang singgasana, ia melihat Khalifah Harun al-Rashid tampak gelisah, duduk di atas tahtanya sambil mengetukkan jemarinya di pegangan kursi, dan berkata, Abu Nawas, aku punya sebuah tantangan besar untukmu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang berlimpah. Tapi jika gagal, hukumannya akan sangat berat. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia sudah merasa terbiasa dengan teka-teki sang khalifah. Dengan percaya diri ia menjawab, Tentu Paduka, tantangan apa yang ingin Paduka berikan? Khalifah mengangguk. Matanya berkilat penuh tantangan. Aku ingin kau menjualku sebagai seorang budak. Tapi kau harus melakukannya dengan cara yang membuat pembeli tidak menyadari bahwa aku adalah khalifah. Mendengar perintah itu, Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu bahwa tugas ini bukan hanya sulit, tetapi juga berbahaya. Namun seperti biasa, otaknya yang cemerlang segera mengatur sebuah rencana. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, Baiklah Paduka, berikan waktu kepada hamba untuk merencanakannya. Setelah beberapa hari memikirkan rencana, Abu Nawas kembali ke istana. Ia meminta khalifah untuk menyamar sebagai orang biasa dan mengikuti arahan darinya. Sang khalifah yang sudah terbiasa dengan kecerdikan Abu Nawas, setuju tanpa banyak bertanya.
Abu Nawas pun membawa Khalifah ke sebuah pasar eksklusif di mana para bangsawan sering berkumpul. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas berdiri di atas kotak kayu dan mulai berteriak. Budak ini untuk dijual. Budak ini sangat istimewa. Dijamin pasti tidak ada duanya di seluruh kota Baghdad. Kerumunan orang-orang pun segera berkumpul. Terdapat salah seorang bangsawan kaya yang terkenal sombong mendekati Abu Nawas dan bertanya, Apa keistimewaan budak ini? Mengapa kau menjualnya dengan penuh keyakinan? Abu Nawas tersenyum licik. Tuan, budak ini bukan sembarang budak. Ia memiliki pengetahuan luas, mampu memimpin dengan bijaksana, dan bisa memberikan nasihat lebih baik daripada penasihat kerajaan. Jika Anda memilikinya, Anda akan menjadi orang paling dihormati di seluruh kota Baghdad. Bangsawan itu semakin tertarik, tetapi ia tetap curiga. Jika memang dia sehebat itu, mengapa kau menjualnya? Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, Kehebatannya adalah pedang bermata dua. Jika Anda tidak cukup cerdas untuk mengendalikannya, ia bisa saja membuat Anda terlihat bodoh. Tapi jika Anda berhasil, Anda akan menjadi penguasa yang lebih besar. Terpancing oleh kata-kata itu, bangsawan tersebut setuju membeli sang khalifah yang sedang menyamar dengan harga yang sangat tinggi. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas menyerahkan budak samaran itu sambil berpesan, Mohon diingat Tuan, budak ini sangat spesial. Perlakukan dia dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya setelah dibawa pulang, sang bangsawan meminta budak barunya itu mengelola keuangan rumah tangga. Namun, budak itu justru memberikan nasihat tentang investasi rumit yang membuat para pelayan bingung, dan sang bangsawan dibuat pusing 7 keliling. Setelah hari yang penuh kebingungan dengan urusan keuangan, sang bangsawan merasa bahwa budak barunya itu sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tugasnya. Ia pun beralih kepada budaknya itu dengan permintaan baru yang jauh lebih sederhana, memasak makanan mewah untuk tamu-tamu yang akan datang. Saat sang bangsawan meminta sang budak memasak makanan mewah, budak itu malah memanggil juru masak terbaik di pasar untuk memasak. Ketika hidangan disajikan, tamu-tamu terlihat berpura-pura memuji makanannya. Namun, sang bangsawan justru marah karena menganggap budak barunya itu telah gagal menjalankan perintah sederhananya itu. Dan setelah kejadian itu, sang bangsawan mulai meragukan kemampuan budak itu dalam hal yang lebih penting. Ia pun meminta budak barunya itu untuk memimpin diskusi dengan para tamu penting, berharap ini akan memberikan gambaran tentang kemampuannya. Namun, budak itu malah memimpin diskusi dengan sangat bijaksana, sementara sang bangsawan hanya duduk kebingungan di sudut ruangan. Ketika tamu penting datang berdiskusi, sang budak memimpin diskusi seperti seorang penguasa sejati. Sang bangsawan hanya duduk di sudut ruangan, bingung, sementara tamunya memuji budak tersebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah mereka temui. Pada suatu malam, bangsawan itu mengadakan jamuan besar lagi dan mengundang tamu-tamu terhormat. Salah satu tamu yang hadir mengenali sosok budak tersebut sebagai Khalifah Harun al-Rashid. Dengan penuh keterkejutan, tamu itu berbisik kepada sang bangsawan. Tahukah kau siapa budakmu sebenarnya? Dia adalah Khalifah kita. Mendengar hal itu, sang bangsawan langsung pucat pasi. Ia bersujud di hadapan Khalifah dan memohon ampun. Sang Khalifah hanya tersenyum dan berkata, Bangkitlah, kau tidak perlu takut. Ini semua adalah bagian dari rencana Abu Nawas untuk mengajarkan kita sebuah pelajaran. Setelah kembali ke istana, sang Khalifah memberikan Abu Nawas hadiah yang sudah dijanjikan sambil bertanya kepadanya. Ceritakan kepadaku, bagaimana kau bisa membuat bangsawan itu membeli aku dengan harga tinggi? Abu Nawas tersenyum lebar. Paduka, saya hanya menjelaskan keistimewaan Anda secara jujur. Tetapi saya menambahkan bahwa Anda bisa membuat siapapun terlihat bodoh jika mereka tidak cukup cerdas. Bangsawan itu langsung merasa bahwa ia harus memiliki Anda sebelum menjadi korban kecerdikan Anda. Khalifah tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Luar biasa. Tapi katakan, apa rencanamu jika tidak ada yang mau membeli aku? Abu Nawas menjawab dengan santai. Oh Paduka, saya sudah merencanakan pelelangan khusus dengan judul Raja dengan Kecerdasan Tiada Tara untuk Hiburan.
Bayangkan betapa mahalnya harga yang akan diberikan untuk Anda. Semua yang hadir di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Khalifah pun menepuk pundak Abu Nawas sambil berkata, Abu Nawas, oh Abu Nawas, kau memang dasar raja segala tipu muslihat. Musik halus bisikan malaikat. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid mengumumkan akan diadakannya sebuah perlombaan musik secara besar-besaran. Ide penyelenggaraan perlombaan tersebut dikarenakan Khalifah sedang merasa sangat bosan dengan rutinitas istana yang begitu-begitu saja. Ia ingin mendengar musik yang bisa membuatnya sejenak kagum dan lupa dengan semua urusan kerajaan. Dalam pengumumannya, Khalifah berkata, Siapapun yang bisa memainkan musik paling indah akan mendapat hadiah besar. Tapi ingat, siapapun yang tampil buruk akan langsung dihukum berat. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum kalian berani tampil di hadapanku. Mendengar pengumuman ini, seluruh penjuru negeri menjadi heboh. Para musisi mulai berdatangan ke istana membawa alat musik mereka yang paling megah dan mahal. Ada yang membawa kecimpring hadroh, gitar buntung, kecapi emas, drum perak, bahkan suling yang katanya dibuat dari tulang naga, meskipun sepertinya itu cuma terbuat dari tulang ayam kampung biasa. Istana penuh dengan kesibukan. Semua orang mempersiapkan diri untuk lomba berhadiah spektakuler yang dijanjikan Khalifah. Namun seperti biasa, di tengah keramaian itu, muncullah Abu Nawas. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak mencuri perhatian. Ia datang ke istana dengan langkah santai sambil membawa sebuah biola tua. Biola itu bukan sembarang biola biasa. Biola itu terlihat seperti biola sisa-sisa rongsokan reruntuhan perang. Catnya sudah mengelupas, senarnya hanya tinggal 2, dan badan biolanya miring seperti sandal yang terlindas kereta. Setiap orang yang melihat biola keramat milik Abu Nawas itu, pasti mereka akan langsung tertawa. Salah satu musisi peserta lomba bahkan berani bergurau menyentil. Hei Abu Nawas, apakah kau yakin dengan yang kau pegang itu adalah biola? Jangan-jangan itu adalah raket nyamuk zaman peninggalan purba. Hahaha. Abu Nawas hanya tersenyum. Tenang, biola ini bukan sembarang biola. Ini adalah biola ajaib. Aku baru menemukannya di bendungan sungai kampung seberang yang tersangkut oleh tumpukan sampah plastik. Tentu saja kalimat itu membuat semua orang semakin penasaran. Apa maksudnya? Ajaib? Apakah biola itu bisa terbang? Ataukah ia akan menyinggung bahayanya sampah plastik? Atau mungkin sekedar sensasi agar terhindar dari hukuman Khalifah? Hari yang ditunggu pun tiba. Aula istana dipenuhi oleh tamu undangan. Para musisi tampil satu persatu, memamerkan kemampuan mereka. Ada yang memainkan kecapi dengan indah, ada yang meniup suling dengan nada-nada surgawi, bahkan ada yang memainkan drum seperti sedang bertarung dengan para preman. Setelah beberapa penampilan, tibalah giliran Abu Nawas. Semua mata tertuju padanya. Bahkan Khalifah yang sebelumnya terlihat bosan, mulai duduk tegak di singgasananya. Ia sangat penasaran dengan penampilan Abu Nawas, si tukang tipu yang terkenal licik itu. Akan seperti apa menghiburnya kali ini? Abu Nawas melangkah ke atas panggung dengan percaya diri. Ia sangat menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang musisi handal. Keahlian musikalitasnya juga pas-pasan. Tetapi ia sudah mempersiapkan strategi jitu untuk penampilannya ini. Ia memegang biola tua itu dengan penuh gaya, seperti seorang maestro. Sebelum memulai, ia menghadap Khalifah Harun al-Rashid dan berkata, Paduka, seperti yang saya katakan sebelumnya, biola ini adalah biola ajaib. Dan keajaibannya adalah, ia mampu memainkan musik paling indah tanpa perlu digesek sama sekali. Khalifah sedikit terkejut. Tanpa digesek. Abu Nawas, apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum lebar. Mohon izinkan hamba menunjukkan kesaktiannya kepada Paduka. Ia kemudian berdiri di tengah panggung, memegang biola itu, dan tidak melakukan apa-apa. Ia hanya diam sambil tersenyum kepada penonton. Penonton mulai saling pandang. Salah satu menteri istana berbisik,
Apa yang dia lakukan di atas sana? Apakah ini bagian dari pertunjukan? Abu Nawas lalu berkata, Para hadirin sekalian yang datang ke sini, biola ini sedang memainkan musik paling indah di dunia. Tetapi hanya orang-orang cerdas saja yang bisa mendengar dan merasakannya. Jika Anda tidak mendengar apa-apa, mungkin Anda perlu mempertanyakan kecerdasan Anda. Boom! Itu adalah jebakan mental yang luar biasa. Para penonton langsung terpecah menjadi dua. Mereka yang berpura-pura mendengar musik karena tidak mau dianggap bodoh, dan mereka yang benar-benar kebingungan tapi tidak berani protes. Terlihat salah satu menteri, yang jelas-jelas tidak mendengar apa-apa, mulai mengangguk-angguk. Wow, indah sekali. Musik ini sangat halus seperti bisikan malaikat. Penonton lain mulai mengikuti. Ini sangat luar biasa. Aku belum pernah mendengar nada seindah ini. Khalifah Harun al-Rashid yang awalnya curiga, juga tidak mau terlihat bodoh di depan rakyatnya. Ia pun berkata, Kau sungguh hebat Abu Nawas. Musik ini sungguh menakjubkan. Aku belum pernah mendengar jenis musik seperti ini sebelumnya. Abu Nawas tersenyum puas. Terima kasih Paduka. Biola ini memang tidak akan pernah mengecewakan. Setelah selesai, Abu Nawas melangkah turun dari panggung sambil membawa biola tua itu. Semua orang memberinya tepuk tangan meriah. Tentu saja, mereka tidak ingin mengakui bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Khalifah lalu berkata, Abu Nawas, kau telah menghibur kami dengan cara yang luar biasa. Aku akan memberimu hadiah besar, seperti yang telah dijanjikan. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih Paduka. Biola ajaib ini memang selalu membuat orang bahagia yang meski tanpa perlu mengeluarkan suara apapun. Penonton akhirnya tersadar bahwa mereka baru saja dipermainkan oleh sihir ilusi khas Abu Nawas. Tapi bukannya marah, mereka justru tertawa terbahak-bahak. Lagi-lagi, Abu Nawas berhasil menunjukkan bahwa ia adalah raja tipu daya yang tidak terkalahkan. Setelah Abu Nawas turun dari panggung pertunjukannya, tampak salah seorang peserta lomba lain yang kalah dari perlombaan ini. Ia mencoba meluapkan rasa kecewanya dengan secara frontal menyerang. Abu Nawas, bermusik itu hukumnya terlarang. Manfaat apa yang bisa diperoleh dari pagelaran musik ini? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, Aku hargai pendapatmu, tapi menurut pandanganku, ada hal yang lebih terlarang dari musik yaitu kebodohan karena malas untuk belajar, dan terbelakang karena menolak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Otak-atik aturan. Di istana Khalifah Harun al-Rashid, pagi itu udara sangat cerah, tapi suasana istana sangat tegang. Semua orang tahu bahwa jika Abu Nawas dipanggil ke istana dengan wajah ceria Khalifah, pasti ada ujian baru yang menantinya. Dan kali ini benar saja, Khalifah tersenyum penuh teka-teki. Sambil mengelus janggutnya, sang Khalifah berkata, Abu Nawas, aku ingin kau membawakan makanan yang bisa dimakan, tapi tidak boleh dimakan. Pastikan makanan itu sampai ke istana sebelum matahari terbenam. Jika kau gagal, aku akan memastikan kau tidak bisa makan apapun lagi selamanya. Para menteri dan penjaga tertawa kecil di sudut ruangan, menikmati wajah Abu Nawas yang terlihat bingung sejenak. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tersenyum kecil, sambil mengangguk dan berkata, Baiklah Paduka, perintah ini sedikit aneh, tapi hamba akan melaksanakannya. Kalau begitu, izinkan hamba pergi untuk memikirkannya. Abu Nawas berjalan keluar istana sambil menggaruk-garuk kepala. Di sepanjang jalan, ia bertemu dengan seorang penjual roti dan menyampaikan tantangan yang ia dapat, sambil berharap sebuah solusi. Si penjual roti pun bertanya sambil bergurau, Hei Abu Nawas, kenapa wajahmu seperti roti gosong? Abu Nawas menjawab, Aku diminta Khalifah membawa makanan yang bisa dimakan, tapi tidak boleh dimakan. Apakah kau punya ide? Si penjual roti berpikir sejenak, lalu berkata, Bagaimana kalau roti ini saja? Jika kau bungkus dengan kain, siapapun tak akan bisa memakannya. Abu Nawas menggeleng.
Itu terlalu sederhana. Khalifah pasti akan membongkar kainnya dan akan mengatakan, "Kau gagal, Abu Nawas." Ia pun pergi mencari ide lain. Di tengah pasar, Abu Nawas bertemu seorang penjual ayam panggang dan menceritakan masalahnya. Ia melihat ayam yang lezat itu dan berpikir mungkin akan ada solusi dari sini. Si penjual ayam panggang pun berkata dengan penuh percaya diri, Abu Nawas, beli ayam ini saja. Jika kau letakkan di atas lemari yang tinggi, tak ada yang bisa memakannya tanpa memakai tangga. Namun Abu Nawas menggeleng lagi. Khalifah terlalu cerdik untuk hal itu. Ia akan memanggil pelayan untuk mengambilnya. Masih belum menyerah di situ, Abu Nawas kemudian pergi dari tempat itu dan bertemu seorang pelukis jalanan. Ia pun kembali membagikan masalahnya kepadanya. Di hadapannya terlihat sebuah lukisan buah-buahan yang sangat nyata dan membuat sulit untuk membedakan antara kenyataan atau sebuah lukisan. Abu Nawas pun bertanya, "Mungkinkah lukisan ini bisa membantuku?" Pelukis itu menjawab dengan bangga, "Tentu, gambar ini bisa terlihat seperti makanan, tapi jelas tak bisa dimakan." Abu Nawas tertawa kecil. Ide ini terlalu mudah ditebak. Khalifah pasti akan mengatakan bahwa ini hanya lukisan. Aku butuh sesuatu yang lebih rumit lagi. Waktu semakin mendekati sore, dan Abu Nawas mulai khawatir. Namun, akalnya yang cerdik mulai berputar. Ia berjalan mengamati seluruh isi pasar, dari satu lapak ke lapak lainnya. Sampai akhirnya, memutuskan untuk membeli sebuah semangka besar yang terlihat sangat segar. Dengan hati-hati, ia memotong semangka itu menjadi dua, mengeluarkan isinya, lalu menggantinya dengan tanah liat keras. Kulit semangka itu ia rapatkan kembali dan dicat agar terlihat segar seperti semula. Di sepanjang jalan pulang menuju istana, ia kembali bertemu dengan sang tukang roti dan bertanya, Abu Nawas, mengapa semangka segar yang baru kau beli itu terlihat berat sekali? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Itu karena semangka ini istimewa. Beratnya bukan karena air, tapi karena rahasia yang terkandung di dalamnya. Saat matahari hampir terbenam, Abu Nawas tiba di istana. Khalifah menunggunya di aula dengan senyum lebar. Abu Nawas, apakah kau sudah berhasil membawa makanan yang kuminta? Abu Nawas menjawab sambil menyerahkan semangka besar itu. Tentu Paduka, inilah makanan yang Paduka harapkan. Khalifah hanya memandangi semangka itu dengan rasa penasaran. Bukankah ini hanya semangka biasa? Bagaimana ini bisa menjadi makanan yang bisa dimakan, tapi tidak boleh dimakan? Khalifah memanggil pelayannya untuk memotong semangka itu. Pisau menembus kulitnya, tapi yang keluar bukan daging semangka merah yang segar, melainkan tanah liat yang keras. Semua orang di aula terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Khalifah Harun al-Rashid lah yang tertawa paling keras dibanding seluruh penghuni istana. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Semangka ini bisa dimakan kalau masih asli, tapi tak boleh dimakan sekarang. Kali ini kau berhasil lagi. Namun, Khalifah belum selesai. Ia menambahkan, Tapi aku belum selesai mengujimu. Bagaimana jika aku meminta satu lagi? Makanan yang bisa dimakan, tak boleh dimakan, dan tak bisa dimakan sekaligus. Makanan yang bisa dimakan, tapi tak boleh dimakan, dan tak bisa dimakan sekaligus. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menjawab, Yang mulia, itu mudah. Makanan itu adalah janji Anda kepada rakyat. Bisa dimakan oleh mereka yang percaya, tapi tak boleh dimakan oleh mereka yang takut, dan tak bisa dimakan oleh mereka yang lupa bahwa janji itu adalah tanggung jawab Anda. Pengumuman besok kiamat. Pada suatu pagi yang cerah, di tengah pasar yang ramai, tiba-tiba terdengar teriakan lantang dari seorang pria berjubah putih panjang dan sorban besar yang melilit kepalanya. Ia berdiri di atas kotak kayu sambil melambaikan tangannya seperti sedang memanggil massa untuk revolusi. Wahai penduduk Baghdad, dengarkanlah pesan singkat ini.
besok kiamat. Bersiap-siaplah kalian semua. Bertaubatlah sekarang juga. Orang-orang yang awalnya sibuk berbelanja langsung berhenti. Semua perhatian tertuju kepada pria itu. Ada yang mulai menangis, ada yang berdoa sambil memeluk anak-anak mereka. Bahkan ada yang langsung membagikan uang di kantongnya kepada siapa saja yang lewat. Di tengah kepanikan itu, Abu Nawas duduk santai di sebuah warung teh, menyeruput teh hangatnya dengan wajah tenang. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan itu. Sambil memutar-mutar gelas tehnya, ia berkata pelan kepada si penjual teh. Kalau besok kiamat, haruskah aku membayar teh ini sekarang? Atau aku ngutang aja dulu? Penjual teh tertawa kecil. Tapi salah seorang teman Abu Nawas yang mendengar itu malah mendekatinya dengan wajah panik. Abu Nawas, kamu nggak dengar omongan orang itu tadi? Besok kiamat, kenapa kamu masih santai begini? Ayo kita sama-sama taubat sekarang juga. Abu Nawas tersenyum tipis, kemudian meletakkan gelas tehnya dan menjawab santai. Kalau memang benar besok kiamat, apa gunanya panik? Kalaupun ternyata salah, kenapa aku harus percaya? Temannya yang bernama Jafar menggeleng-gelengkan kepala. Abu Nawas, setidaknya kita harus bersiap-siap. Jangan sampai kita terlambat. Ini masalah surga dan neraka. Melihat Jafar semakin panik, Abu Nawas akhirnya berkata, "Baiklah, kalau kamu begitu yakin, ayo kita cari pria yang bilang besok kiamat itu tadi. Kita tanya saja langsung, apakah dia yakin atau tidak?" Mereka pun pergi ke rumah pria yang berteriak di tengah pasar tadi. Setelah mencari tahu dari beberapa orang, akhirnya mereka menemukan rumahnya berada di ujung pasar. Rumahnya kecil tapi terlihat mewah dibandingkan rumah di sekitarnya. Sesampai di sana, mereka melihat pria itu sedang duduk di halaman rumah sambil makan besar. Di hadapannya ada daging panggang, buah-buahan segar, dan sebotol jus anggur. Abu Nawas langsung bertanya tanpa basa-basi. "Hei Kisana, bukankah tadi kamu bilang besok akan kiamat? Kenapa kamu masih makan makanan enak begini?" Pria itu tersenyum canggung sambil menelan makanan di mulutnya, lalu menjawab, Kau memang benar, tapi siapa tahu ini akan jadi makanan terakhirku. Kan sayang sekali kalau sampai tidak dinikmati. Abu Nawas tertawa keras. "Kalau kamu sendiri masih ragu akan kiamat besok, kenapa kami harus percaya?" Orang-orang yang ikut mengantar Abu Nawas juga ikut tertawa mendengar itu. Mereka mulai sadar bahwa pria itu tidak sepenuhnya yakin dengan ucapannya. Belum selesai masalah itu, tiba-tiba terdengar kabar bahwa ada seorang peramal terkenal di desa seberang yang juga mengumumkan bahwa besok akan kiamat. Abu Nawas yang sudah penasaran, memutuskan untuk pergi ke sana bersama Jafar. Ketika sampai di rumah peramal itu, mereka melihatnya sedang menghitung sesuatu di atas meja. Ada sekumpulan batu kecil dan segenggam pasir yang diaduk-aduknya sambil berkomat-kamit. Abu Nawas pun memberanikan diri untuk bertanya. "Pak Peramal, benarkah Anda meramalkan besok akan kiamat?" Peramal itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara penuh wibawa. Itu benar. Semua tanda-tanda alam sudah aku hitung dengan akurat. Besok bumi akan berguncang, langit akan runtuh, dan laut akan meluap. Seluruh mata uang tidak ada nilainya, dan emas permata sudah tidak ada lagi harganya. Abu Nawas mengangguk-angguk sambil berpura-pura serius. "Kalau begitu, kenapa Kisana masih memungut bayaran untuk setiap ramalannya? Bukankah semua uang ini tidak ada gunanya kalau besok akan kiamat?" Peramal itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan gugup. "Iya, kau benar anak muda. Siapa tahu kiamatnya ditunda. Kan kita masih tetap butuh uang untuk hidup." Dengan mendengar jawaban itu, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Ternyata bukan cuma kiamat yang ditunda, tapi keyakinanmu juga ikut tertunda ya?" Setelah dua kejadian itu, Jafar masih belum merasa puas. Abu Nawas, bagaimana kalau kita benar-benar bersiap-siap saja untuk kiamat besok? Siapa tahu berita ini benar-benar terjadi. Abu Nawas mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu kita akan uji saja keyakinan semua orang yang berada di pasar." Abu Nawas lalu pergi ke tengah pasar dan berdiri di tempat pria pertama yang berteriak soal kiamat tadi.
Ia menaiki sebuah kotak kayu dan mulai berteriak. Wahai penduduk Baghdad, dengarkanlah aku semua. Besok benar-benar akan kiamat. Aku sudah bertemu malaikat yang memberitahuku secara langsung. Orang-orang di pasar mulai berhenti sejenak dan memperhatikan. Beberapa mulai panik lagi, tapi sebagian besar hanya diam dan menunggu apa yang akan dikatakan Abu Nawas selanjutnya. Aku punya pesan penting untuk kalian semua. Jika kalian benar-benar yakin besok akan kiamat, tinggalkan semua barang kalian di sini. Uang, makanan, bahkan rumah kalian. Serahkanlah semuanya padaku. Biarkan aku yang kelola sebelum semuanya berakhir. Tiba-tiba pasar menjadi sunyi. Orang-orang saling berpandangan. Lalu satu persatu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Hanya Jafar yang tetap berdiri di sana sambil menggeleng-gelengkan kepala. Abu Nawas, mereka tidak percaya padamu. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Tentu saja, karena dalam hati mereka sudah tahu bahwa besok tidak akan kiamat. Kalaupun ternyata akan kiamat, itu urusan Tuhan, bukan urusan si peneriak atau peramal. Jafar menghela napas panjang. Abu Nawas, kenapa kamu bisa membuatku merasa bodoh sekali untuk kali ini? Abu Nawas menepuk pundaknya sambil berkata, Kiamat pasti terjadi, tapi bukan hari ini. Tuhan sudah memberi kita akal untuk berpikir. Namun sayangnya, masih saja banyak yang percaya dengan tipuan-tipuan jadwal dan tanggal kapan terjadinya kiamat itu. Sandal keramat Abu Nawas. Pada suatu hari yang panas, di sebuah kampung kecil yang damai, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Ia menikmati secangkir teh hangat sambil mengagumi sesuatu yang baru saja ia beli di pasar. Apakah itu? Ternyata itu adalah sebuah sandal jepit baru. Yang bukan sembarang sandal jepit biasa. Ini adalah sandal jepit dengan warna mencolok, biru terang dengan garis kuning yang membuatnya terlihat seperti zebra yang dinaturalisasi. Abu Nawas mengelus-elus sandalnya dengan penuh kasih sayang sambil bergumam. Ini sungguh sandal yang luar biasa, nyaman, ringan, dan harganya pas di kantong. Kalau saja sandal ini bisa bicara, pasti ia akan bilang, Terima kasih Abu Nawas, kamu sudah membeliku dari pasar. Tetangga Abu Nawas yang bernama Jamil, kebetulan lewat di depan rumahnya. Jamil adalah orang yang dikenal suka iri hati, terutama jika melihat sesuatu yang dimiliki orang lain. Dari kejauhan si Jamil sudah meneropong sandal baru itu, kemudian mendekat sambil bertanya. Hei bro, itu sandal baru ya? Betul sekali Jamil. Sandal ini adalah sandal terbaik yang pernah aku miliki. Lihatlah warnanya, sangat indah kan? Jawab Abu Nawas sambil menunjuk sandalnya. Jamil mengangguk-angguk, tetapi dalam hatinya ia berpikir. Wah wah wah, sandal ini pasti mahal. Kalau aku punya sandal seperti itu, semua orang di kampung pasti akan memandangku dengan kagum. Jamil pun pulang dengan hati penuh iri, dan sebuah rencana licik mulai terbentuk di kepalanya. Malam harinya, Abu Nawas sedang tidur nyenyak di dalam rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari depan rumahnya. Cit, 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 cit. Suara itu terdengar seperti langkah kaki seseorang yang sedang berjalan perlahan di atas pasir. Abu Nawas membuka matanya setengah mengantuk, tetapi ia segera terjaga ketika ia menyadari sesuatu. Seseorang sedang mencuri sandalnya. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas mengintip melalui jendela. Dan benar saja, di bawah sinar rembulan, ia melihat Jamil sedang membawa kabur sandal jepitnya. Jamil berjalan tergopoh-gopoh, berusaha tidak membuat suara, tetapi tetap saja terdengar berisik. Alih-alih marah atau berteriak, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia berkata dalam hati, Jamil, kau benar-benar tidak tahu sandal siapa yang sedang kau curi. Lihat saja besok, aku akan membuatmu menyesal sampai Pilpres 5 tahun ke depan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar seperti biasanya. Namun sebelum ia sempat membeli apapun, ia melihat pemandangan yang membuatnya tertawa dalam hati. Di tengah keramaian pasar, berdirilah sosok Jamil dengan wajah penuh kebanggaan. Dan di kakinya,
terlihat sandal jepit keramat milik Abu Nawas yang sedang digunakan dengan rasa percaya diri penuh. Abu Nawas mendekati Jamil dengan senyuman ramah seperti seolah-olah akan meminjam uang, lalu bertanya, Wah, Jamil, sandalmu bagus sekali ya. Dari mana kau mendapatkannya? Jamil pun tersenyum sombong. Oh, sandal ini. Aku mendapatkannya dari... Ya ada deh. Pokoknya aku mendapatkannya dengan cara yang mudah. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata, Kamu tahu nggak? Aku baru saja mendengar kabar menarik di kampung ini. Katanya, ada sebuah sandal ajaib yang bisa bicara dengan pemiliknya. Sandal itu sangat spesial. Daan, aku rasa sandalmu itu mirip sekali dengan deskripsi sandal ajaib itu. Dengan mendengar kabar atau pertanyaan itu, Jamil mulai terlihat gelisah. Bicara? Sandal bisa bicara? Itu omong kosong Abu Nawas. Kamu pasti belum pernah nonton video pesulap merah ya? Abu Nawas semakin mendekat dan berbisik. Tidak, ini bukan omon-omon. Sandal ajaib itu bisa memberitahu siapa pemilik aslinya dan bisa mengungkapkan rahasia siapapun yang mencurinya. Wajah Jamil langsung pucat seperti kain yang baru dicuci dengan pemutih. Ia mencoba menyembunyikan rasa takut dan malunya dengan sambil tertawa kecil. Tetapi keringat dingin mulai mengalir deras dari dahinya. Jadi, kamu tidak percaya ya? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Oke, ayo coba saja kita buktikan. Mari kita tanya langsung sandalnya sekarang. Abu Nawas lalu menunduk dan berbicara kepada sandal itu dengan nada yang terdengar serius. Wahai sandal ajaib, siapakah pemilik aslimu? Jamil semakin panik. Dalam pikirannya, sandal itu benar-benar akan berbicara. Ia membayangkan sandal itu akan berteriak. Aku milik Abu Nawas. Pencurinya adalah Jamil. Tanpa menunggu lebih lama, Jamil langsung melepas sandal keramat itu dari kakinya. Abu Nawas, aku mengaku. Akulah yang mengambil sandalmu. Ini, aku kembalikan. Maafkan aku ya, aku hilah. Abu Nawas pun menerima sandalnya dengan senyuman puas. Tidak apa-apa Jamil, aku memaafkanmu. Tadi sandal ini cuma bilang, dia cuma nyaman kalau dipakai oleh pemilik aslinya gitu. Katanya, kalau kau coba curi lagi, dia akan menggigit kakimu saat kau tidur.